Adalah misalnya terkonfirmasi bukan dzurriyyah Rasulullah. Misalnya, saya akan tetap menyintai beliau-beliau mereka sebagai sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat taubat. Kali ini kita akan membahas tentang Haji Rhoma Irama, seorang tokoh yang sangat disukai karena kejujurannya dalam menyampaikan ilmu dan pengalamannya. Ternyata doktrin yang disampaikan oleh para habaib telah diterapkan berpuluh-puluh tahun sebelumnya, bahkan sejak Bang Haji masih muda. Sesungguhnya beliau ingin menyampaikan kejujuran tentang kejagalan ini. Namun mungkin dulu tidak ada kawan yang mendukung. Kini ketika banyak yang juga bersuara tentang kejanggalan-kejanggalan mereka yang mengklaim sebagai ahlul bait Nabi dan keturunan Nabi, pengalaman tersebut beliau ungkapkan agar masyarakat bisa menilai. Ternyata memang seperti itu adanya, dan ini jelas menyimpang dari ajaran agama. Seolah-olah ada yang harus dispesialkan dan Allah menspesialkan kelompok itu. Padahal faktanya tidak. Semua orang itu sama. Yang membedakan hanya ketakwaan, dan ketakwaan itu tidak ada yang bisa menakarnya kecuali Allah Azza wa Jalla. Bukan juga wilayah manusia untuk menilai ketakwaan seseorang. Kita tidak tahu apakah tukang becak lebih bertakwa daripada pengajar di pondok pesantren atau ulama. Jangan-jangan tukang becak itu lebih bertakwa. Bukan wilayah manusia untuk menilai ketakwaan. Para habaib yang merupakan sahabat beliau, meskipun ada kasus bahwa para habaib itu bukan keturunan Rasulullah, tetap dicintai sebagai sahabat, karena sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara dan harus mendamaikan sesama saudara. Jadi inilah dasar dari Bang Haji Rhoma Irama membuat podcast tentang pernyataan pendapat beliau tentang para habaib ini. Habaib-habaib yang memang merupakan sahabat saya. Dan dengan kasus ini, bahwa para habib adalah misalnya terkonfirmasi bukan dzurriyyah Rasulullah. Misalnya, saya akan tetap menyintai beliau-beliau mereka sebagai sahabat. Karena innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Bahwa kita harus mendamaikan sesama saudara kita. Ini dasar daripada mungkin dilaksanakannya podcast ini malam hari ini. Saya mau cerita nih, kira-kira waktu anak masih remaja dulu. Oh gitu, iya. Lokasinya di Tebet. Saat itu saya sebagai penceramah muda. Anak muda deh, mewakili anak muda nih. Tempatnya di Masjid Ar-Rahmah ya. Masjid Ar-Rahmah di Tebet Timur. Kepunyaan almarhum Haji Muhammad itu. Beliau muhibun berat, Masya Allah. Nah, penceramah saat itu ada satu habib. Ya, nggak perlu saya sebutkan karena beliau sudah juga berpulang ke rahmatullah. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi. Ini habib ini berpidato. Saya waktu itu sebagai penceramah kedua, Ustaz. Gitu, iya. Dia cerita, saya kaget-kaget ini. Di antaranya yang masih saya ingat, itu kalau ada anak habib, walaupun dia mabuk-mabukan, walaupun dia penzina, pencuri, penjudi, jangan kata apa-apa. Ini Habib Betawi nih. Jangan kata apa-apa. Dia itu turunan Nabi. Jangan disakiti, jangan diomelin. Biarin aja. Dia itu ahli surga. Gitu kan. Saya terhenyak mendengar itu.
emang begitu Islam dalam hati. Iya, iya. Namanya anak muda ya. Habis dia ceramah, aneh naik. Giliran aneh kedua, aneh penceramah mewakili generasi Remaja muda. datang. Iya, iya, iya. Aneh bantah tuh semua. Itu yang Habib yang saya hormati tadi, mohon izin Bib, saya koreksi antum. Saya bilang. Itu qala ta'ala bla 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 yang enak, inna akramakum minallahi atqakum gitu. Wa qala ta'ala apa yarfa'lahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu. Al jannatu lil muttaqina walau kana 'abdan habasyan nurul asin walau kana sayyidan quraisyan hasyimiyan. Wa surga itu untuk orang bertakwa walaupun dia budak dari bangsa Habsyi. Neraka itu untuk orang-orang ahli maksiat walaupun dia dari Sayyid Quraisy atau Bani Hashim, keturunan Rasulullah, apa rasnya Rasulullah SAW. Saya baca itu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law anna Fatimah bint Muhammad saraqat laqata'tu yadaha laqata'tu yadaha." Kalau Fatimah binti Muhammad mencuri, aku potong tangannya. Jadi nggak ada privilege ternyata buat keturunan Nabi sekalipun di sisi Allah Subhanahu wa taala illa taqwa, kecuali takwa. Ribut sesuatu itu. Di masjid itu ramai karena banyak muhibin kan. Iya, iya. Wow, saya saat itu habis saya diomelin sama Haji Muhammad almarhum. Ente ngaji kagak ngomong, diomelin habis. Ente nggak salah, ente benar, ente ucapan tuh semua benar. Kan saya minta koreksi. Iya. Mau dikoreksi Bib, yang salah, kalau saya salah yang mana salahnya? Dia benarkan. Ente benar. Cuman ucapan-ucapan itu jangan diulangi lagi. Karena tidak kondusif untuk ukhuwah Islamiyah kira-kira. Zaman itu belum ada istilah kondusif tuh. Tidak bagus untuk persatuan umat Islam. Oh, ya khair Bib. Sejak saat itu tuh saya simpan dalam perut. Saya simpan dalam perut. Itu berapa puluh tahun yang lalu kejadian itu. Itu sama saya muda. Nah makanya sejak itu saya berteman dengan para habaib sekarang ini tulus lillahi ta'ala, karena ada orang beriman, karena ada orang pintar, ada orang baik, itu saja. Bukan dasar beliau-beliau itu adalah dzurriyyah Nabi ya. Karena saat itu saya juga mulai mendengar dan membaca ya bahwa dzurriyyah ini katakanlah masih antara right and wrong, benar dan salah gitu. Tapi pertemanan saya, persahabatan saya dengan para habaib itu, penghormatan saya ya sebagai sesama mukmin ya, sebagai sesama muslim, sangat indah persahabatan kami. Dan sampai sekarang insya Allah, walaupun misalnya nanti terkonfirmasi oh ini bukan dzurriyyah Rasul, saya akan tetap perlakukan beliau-beliau itu sebagai sahabat-sahabat saya, teman-teman saya. Beliau juga menceritakan ketika masih remaja pernah berceramah di Masjid Ar-Rahmah di Tebet Timur milik almarhum Haji Muhammad yang sangat mencintai dakwah. Saat itu ada Habib yang berpidato dan mengatakan bahwa jika ada anak Habib yang mabuk, berzina, mencuri, berjudi, jangan disakiti atau dimarahi karena mereka adalah ahli surga. Mendengar itu, Bang Haji terkejut dan merasa bahwa ajaran itu tidak benar. Sebagai penceramah kedua, beliau membantah pernyataan tersebut dengan menyampaikan bahwa surga untuk orang yang bertakwa, walaupun budak dari bangsa Habsyi, dan neraka untuk orang yang ahli maksiat, walaupun dari Sayyid Quraisy atau Bani Hashim, keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, jika Fatimah binti Muhammad mencuri, beliaulah yang akan memotong tangannya.
Jadi tidak ada privilege bagi keturunan Nabi di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali takwa. Setelah berceramah, langsung heboh. Terjadi keramaian di masjid karena banyaknya para muhibin atau para pecinta habaib yang hadir. Almarhum Haji Muhammad kemudian menasihati beliau bahwa yang diucapkannya adalah benar karena qalallah, karena berdasarkan dari kata-kata dari Allah, berdasarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Sejak kejadian itu sekitar puluhan tahun yang lalu, beliau mulai berteman dengan para habaib bukan karena keturunan Nabi, tapi memang karena mereka adalah orang yang beriman, pintar, dan baik. Beliau sangat menghargai persahabatan dengan para habaib sampai sekarang, sampai detik ini. Walaupun misalnya nanti terkonfirmasi bahwa mereka bukan keturunan Rasulullah melalui tes DNA, beliau tetap memperlakukan mereka sebagai sahabat. Syukurlah Bang Haji Roma Irama terlibat dalam memberikan pencerahan dan penerangan terhadap kegelapan jalan yang selama ini dianggap terang padahal gelap, yang dianggap benar padahal salah, yang dianggap suci padahal tidak. Pengalaman-pengalaman seperti ini mesti diungkapkan, karena jika mereka melakukannya secara pribadi tanpa melibatkan orang lain atau menyesatkan orang lain tidak jadi soal. Namun, bila memberikan doktrin pengajaran yang menyimpang, memberikan jalan yang dianggap kebenaran padahal salah, maka perlu banyak orang untuk mengingatkan. Bang Haji juga menekankan pentingnya para tokoh untuk berbicara jujur terhadap ilmu, terhadap hak dan kebenaran. Doktrin-doktrin habaib yang menyimpang ini harus dilenyapkan, dihentikan, meskipun prosesnya panjang dan memerlukan kesabaran. Bang Haji juga mengingatkan bahwa masyarakat Indonesia masih banyak yang terkena doktrin-doktrin tersebut, dan kewajiban kitalah untuk menyadarkan mereka. Beliau juga menegaskan bahwa Nabi Muhammad dihadirkan untuk menghancurkan kasta, bukan untuk membuat kasta. Jika ada yang mengaku keturunan Nabi tapi tidak berpegang pada konsep ini, maka patut dicurigai. Tesis dari Utsman Al-Bantani juga mendukung hal ini berdasarkan dalil ilmu, bukan dari dalil emosi kebencian. Harapannya masyarakat Indonesia, masyarakat Muslim Indonesia lebih terbuka hatinya, lebih waras, lebih cerdas, dan pikirannya untuk melihat mana yang benar, mana yang pura-pura benar. Jangan mudah menerima hal-hal yang tidak benar dan berbahaya bila dilakukan. Kesalahan yang terus diucapkan lambat laun akan dianggap sebagai kebenaran, dan kebenaran yang diucapkan akan dianggap sebagai kesalahan. Bagi kawan-kawan yang sudah terlanjur mencintai, terlanjur menerima bahwa kebenaran-kebenaran disampaikan oleh habaib yang belum tentu benar itu, kami dengan segenap kerenahan hati meminta mereka untuk segera membuka diri, untuk segera belajar lagi terhadap ulama-ulama yang lain, bahwa mereka tahu atau mereka mengambil suatu ilmu dari sudut pandang yang lain agar terbuka pikirannya. Dengan demikian, semoga video ini ada manfaatnya dari apa yang disampaikan oleh Bang Haji Roma Irama. Semoga video reaksi ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.